Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, para pemirsa warga Garut semuanya. Salam sehat selalu. Semoga hari-hari kita akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini saya akan berusaha menyampaikan sedikit pengetahuan, mungkin informasi, yaitu tentang hernia. Jadi hernia itu apa sih? Hernia adalah suatu kelainan atau penonjolan pada organ yang melalui lubang yang abnormal atau patologis yang seharusnya tidak ada. Jadi hernia itu sebenarnya identik kalau di kita itu dengan turun bro ya. Tapi sebenarnya dari asal katanya sendiri hernia itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di diafragmatika, kita bilangnya hernia diafragmatika. Atau di tulang belakang kita bilangnya HNP, hernia nucleus pulposus. Bisa juga di kepala, herniasi sebrae. Tapi karena kita awam taunya hernia itu identik dengan turun bro, jadi ya kita bilangnya hernia inguinal sebenarnya. Nah, apa sih hernia inguinal itu? Jadi hernia inguinal itu adalah penonjolan pada lipat paha. Ya, bisa terjadi pada semua umur, mulai dari bayi sampai orang tua. Nah, tapi memang faktor risiko dan penyebabnya ini berbeda mekanisme. Kalau pada anak-anak itu biasanya karena tidak tertutupnya lubang saluran pada yang namanya kanalis inguinalis. Sedangkan pada orang dewasa atau orang tua itu kebanyakan justru karena ada pelemahan dinding otot di dinding perut atau dinding abdomen. Apa sih penyebabnya? Ya kalau pada orang tua berarti kan karena pelemahan dinding otot. Salah satunya mungkin ada penyakit-penyakit tertentu. Satu, batuk-batuk kronis, TBC, merokok, kemudian bisa juga karena PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, atau bisa juga karena prostat, jadi sering ngedan atau ambeien sering ngedan akhirnya timbul hernia. Jadi beda dengan pada anak-anak. Nah, pada yang muda bisa juga terjadi meskipun angka kejadiannya lebih kecil, biasanya berhubungan dengan aktivitas. Salah satunya sering angkat-angkat beban berat. Bisa juga karena obesitas. Jadi orang-orang gemuk ini rentan juga timbul gejala-gejala hernia. Ya. Nah, pada gejala awalnya biasanya timbulnya suatu tonjolan. Jadi daerah dinding perut, daerah kiri kanan ini akan terjadi penonjolan. Gejala awalnya biasanya dia akan hilang timbul. Jadi pada saat dia berdiri timbul tuh benjolan. Nah, pada saat dia berbaring di luar aktivitas benjolannya hilang. Tapi pada fase-fase selanjutnya bisa terjadi benjolan ini akan menetap karena mulai terjadi yang namanya jepitan. Nah, jepitan ini akan menimbulkan keluhan lebih lanjut. Salah satunya jadi susah buang air besar. Mungkin kalau yang pada kasus-kasus tertentu ada penjepitan, bisa juga BAB-nya berdarah. Nah, kalau sudah timbul komplikasi, nah ini gejala-gejalanya akan berbahaya. Kenapa? Karena suatu saat bisa saja ususnya akan terjepit. Itu yang kita bilang strangulata atau incarcerata. Kalau pada fase lanjutnya dia strangulata ya. Jadi si usus akan rusak. Nah, kalau rusak ini akan memerlukan penanganan yang segera. Jadi pada fase-fase awal memang sebaiknya kasus-kasus gejala yang sudah timbul seperti hernia ini jangan dibiarkan sampai timbulnya suatu komplikasi. Komplikasi yang berbahaya seperti kerusakan pada usus, karena penjepitan ini akan mengakibatkan gangguan peredaran darah pada sirkulasi usus yang akan mengakibatkan yang namanya isemia atau penyumbatan pembuluh darah, sehingga ususnya akan nekrotik dan mati. Begitu. Nah sekarang, dok saya ada gejala hernia. Ini yakin hernia atau bukan? Apa sih yang harus diperiksa? Kita lakukan pemeriksaan tertentu untuk meyakinkannya. Salah satunya secara pemeriksaan anamnesis, klinis, kemudian penunjang. Salah satu penunjangnya mungkin yang paling sering kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan USG. Nah, dari USG ini kita akan bisa lihat, oh ini yang masuk apa. Bisa juga lemak usus, bisa juga memang ususnya, atau mungkin hanya cairan saja. Nah, apa pengobatan utamanya? Ya, pengobatan utama pada hernia ini kebanyakan biasanya pasien datang, dok bisa nggak diobatin? Bisa nggak dikasih obat saja tanpa dioperasi? Mutlak pengobatan utamanya adalah operasi. Karena di situ sudah timbul defek, lubang. Sekarang lubangnya itu ya harus dioperasi. Kita harus repair istilahnya. Jadi dilakukan tindakan yang namanya herniorapi. Herniorapi itu
macam-macam caranya. Nah, sekarang sudah timbul, sudah diobatin, apa sih pencegahannya? Kan tidak mau kita berujung pada dilakukannya tindakan operasi. Kita lakukan tindakan pencegahan. Satu, gaya hidup sehat. Tidak merokok, karena merokok akan menimbulkan kita batuk-batuk. Kalau kita batuk-batuk, otomatis tekanan pada dinding abdomen akan meningkat. Pada usia-usia lanjut akan timbul suatu hernia. Timbulnya batuk-batuk, penyakit TBC juga, batuk-batuk kronis. Kemudian obesitas. Jadi pada pasien-pasien yang obesitas bisa terjadi penekanan karena perutnya besar, gendut ya istilahnya. Itu akan timbul suatu gejala hernia. Nah, jadi rekan-rekan warga Garut semuanya, mungkin itu sedikit ya. Kalau kita bicara panjang lagi hernia sendiri jenisnya banyak di lipat paha ini. Cuman saya rasa itu aja. Semoga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk warga Garut semuanya. Semoga kita selalu sehat. Jangan sampai ketemu saya di kamar operasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.